Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya hormati Kepala Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Santren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Airullah SHMM, yang saya takdimi dan yang saya hormati Kepala Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang saya hormati kepada dosen pembimbing tugas akhir, pembimbing pertama yaitu Bapak Nuntufa MM dan pembimbing kedua Ibu Nurhayati MM, dan yang saya hormati kepada kedua orang tua saya yaitu almarhum Bapak Rukim dan Ibu Sayu, dan saya sendiri Siti Yuliana Agustin dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas bab 1, di mana isi dari bab 1 ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian terdahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Dari judul skripsi yang saya ambil adalah perkembangan zaman mempengaruhi teknologi dan informasi yang semakin canggih. Salah satu produk perkembangan zaman adalah mode. Salah satu hal yang diincar oleh pelanggan yang ingin mengikuti tren adalah mode. Barang-barang yang diinginkan banyak dijual di berbagai media seperti di televisi, sosial media, majalah, dan situs web. Dengan kemajuan zaman, pelanggan mungkin berperilaku konsumtif dan memaksakan diri untuk mengikuti tren gaya hidup. Faktor sosiologis dalam kehidupan seseorang yang mendorong mereka untuk membeli barang dan jasa yang tidak perlu dan mengkonsumsi terlalu banyak, atau pemborosan yang dikenal sebagai perilaku konsumtif. Kehidupan ini yang semakin bebas dan modern dapat membahayakan para santriwati. Misalnya nih, perilaku konsumtif yang muncul di antara santriwati. Dalam hal perilaku konsumtif ini, ada beberapa santriwati yang belum dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan untuk membeli sesuatu. Salah satu alasan kenapa saya mengangkat judul ini adalah dengan adanya fenomena konsumtif yang sering terjadi dalam masyarakat atau santriwati ini, termasuk di kalangan santri pondok pesantren ini. Saat ini perubahan gaya hidup santri tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar. Mereka mulai lebih konsumtif dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, media sosial, dan lingkungan sekitar. Saat ini santri mulai terpapar dengan tren konsumsi produk-produk modern seperti perangkat elektronik, mode, dan makanan cepat saji. Sebelumnya, santri dianggap menjalani gaya hidup sederhana. Sangat menarik untuk menyelidiki fenomena ini dari sudut pandang ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam berkonsumsi, menghindari pemborosan yang dikenal sebagai israf, dan mendorong prinsip maslahah atau kemanfaatan dalam berbelanja. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, di sini saya mengambil 3 rumusan masalah dari judul yang saya pilih, yaitu yang pertama ada bagaimana pola konsumsi dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati, apa saja faktor yang melatar belakangi perilaku konsumtif dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati. Dan yang ketiga yaitu ada bagaimana pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku konsumtif dan gaya hidup santri pada Pondok Pesantren Hafsawati Mahasiswi. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada untuk menganalisis pola konsumsi dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati. Yang kedua untuk mengakui faktor yang melatar belakangi perilaku konsumtif dan gaya hidup santri di Pondok Mahasiswi Hafsawati. Dan yang ketiga untuk mengetahui pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap perilaku konsumtif dan gaya hidup santri Pondok Mahasiswi Hafsawati. Kemudian ada manfaat penelitian, diantaranya ada bagi pondok pesantren. Manfaatnya adalah agar dapat mengetahui tentang perilaku konsumtif dan gaya hidup santri sudah sesuai apa belum jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, serta diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk membuat perilaku konsumtif dan gaya hidup santri ini menjadi sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Yang kedua ada bagi santri Pondok Mahasiswi Hafsawati tersendiri, yaitu manfaatnya diharapkan mampu membuat santri, terutama santri Pondok Mahasiswi Hafsawati ini, agar dapat menjadi panduan untuk bisa berperilaku konsumtif dan bergaya hidup yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam sendiri. Yang ketiga yaitu ada bagi penelitian dan pembaca sendiri, manfaatnya dapat memenuhi informasi dan referensi kepada peneliti dan pembaca dalam menambah hazanah atau ilmu pengetahuan atau cakrawala berpikir tentang perilaku konsumtif dan gaya hidup santri ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.
Yang terakhir di sini ada kajian penelitian terdahulu, di mana ini adalah sumber referensi guna menghindari kesamaan dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Terdapat beberapa kajian hasil penelitian atau tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai acuan referensi, di antaranya sebagai berikut. Di sini saya hanya mencantumkan dua. Yang pertama ada Ertisa Fardesi dengan judul Analisis Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Santri ditinjau dalam perspektif religiuitas studi pada dayah modern Darul Ulum Banda Aceh. Penelitian ini meneliti perilaku konsumtif dan gaya hidup santri. Ini persamaannya. Kemudian untuk perbedaannya yaitu membahas tentang faktor internal atau eksternal perilaku konsumtif. Sedangkan penelitian ini juga membahas tentang perilaku, latar belakang dan kesesuaian perilaku konsumtif dengan ekonomi Islam. Yang kedua di sini ada Umi Zakiyah, di mana judulnya Analisis Perilaku Konsumsi di Santri Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi wal Amal Boyolangu Tulungagung menurut perspektif ekonomi Islam. Persamaannya meneliti tentang perilaku konsumtif dan santri, kesesuaian perilaku konsumtif santri dalam ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang perilaku konsumtif santri dan kesesuaian perilaku konsumtif santri dalam ekonomi Islam. Seperti itu. Baik, selanjutnya bab 2. Di bab 2 ini terdapat kajian teori dan kerangka konseptual. Yang pertama, kajian teori, ada pengertian konsumsi, pengertian konsumtif, pengertian gaya hidup, kaitan perilaku konsumtif dan gaya hidup. Yang pertama yaitu pengertian konsumsi, yang merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusiawi secara langsung. Namun terkadang ada beberapa macam barang seperti mesin-mesin maupun bahan mentah yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lainnya. Biasanya disebut dengan konsumsi produktif. Selanjutnya ada pengertian konsumtif. Dalam arti luasnya, istilah konsumtif ini berasal dari bahasa Inggris konsumtif yang berarti sifat mengkonsumsi, memakai, menggunakan atau menghabiskan sesuatu secara berlebihan. Perilaku konsumtif juga dapat diartikan sebagai tindakan membeli secara berlebihan yang tidak didasari dengan pikiran rasional dengan tujuan memperoleh kesenangan semata untuk memenuhi keinginan tanpa mementingkan kebutuhan. Selanjutnya ada pengertian gaya hidup. Gaya hidup di sini lebih fokus pada cara seseorang menjalani kehidupan, membelanjakan uang, dan memanfaatkan waktunya. Bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas hal-hal yang mereka anggap seperti dalam lingkungannya ketertarikan dan pendapat mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitarnya adalah komponen gaya hidup mereka. Gaya hidup orang di suatu masyarakat akan berbeda dengan orang di masyarakat lain. Gaya hidup seseorang atau kelompok masyarakat tertentu pun bahkan selalu berubah. Yang terakhir ada kaitan perilaku konsumtif dan gaya hidup. Secara psikologis, perilaku konsumtif ini menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang selalu merasa ingin membeli barang yang diinginkan, tetapi mereka tidak memiliki uang untuk melakukannya, sehingga mereka cemas karena barang tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, gaya hidup adalah faktor yang mendorong perilaku konsumtif ini. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual, di mana di sini saya mencantumkan yang pertama yaitu perilaku konsumtif di Pondok Mahasiswi Aksawati, kemudian gaya hidup, pandangan perspektif ekonomi Islam, dan apa saja faktor yang melatar belakangi dan apakah sudah sesuai atau tidak dengan pandangan perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan kerangka konseptual ini, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumtif dan gaya hidup santri Pondok Mahasiswi Aksawati Pesantren Zainul Hasan Genggong ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Perilaku konsumtif di sini berdasarkan kebutuhan konsumsi dalam Islam, dzurriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, serta gaya hidup santri meliputi gaya hidup dari segi kebutuhan harian, pendidikan, uang jajan, dan pakaian santri, serta yang paling penting keseluruhannya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, seberapa pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa besar istiqomah dalam pelaksanaan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut oleh seseorang. Dalam penelitian ini juga akan mengetahui apa saja nih faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perilaku konsumtif beserta gaya hidup santri ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, dan apakah perbuatan tersebut akan sesuai dengan pandangan perspektif ekonomi Islam. Baik, selanjutnya untuk bab 3 di sini terdapat metode penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.
Yang pertama ada metode penelitian, di mana metode penelitian yang saya ambil adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis untuk meneliti kondisi objek di lapangan. Penelitian kualitatif ini berangkat dari observasi mendalam dan langsung terhadap realitas sosial yang nyata. Dari grounded theory, kemudian muncul substantive theory, middle range theory, formal theory, dan akhirnya theoretical framework. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan data sedetail-detailnya, mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melihat bagaimana santri membeli barang. Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan studi kasus dan mengumpulkan dan memahami peristiwa untuk menemukan solusi dari judul yang saya ambil. Kemudian di sini ada kehadiran peneliti. Pada dasarnya kehadiran peneliti ini sangat penting, tidak hanya sebagai alat dalam penelitian, tapi juga dengan bantuan informan atau lembaga. Peneliti ini harus menjalin hubungan yang sangat baik dengan direktur, pengurus, dan santri pondok mahasiswa Hafsawati. Bahkan sebelum penelitian selesai pun, hubungan ini dapat terjadi sejak awalnya, karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan penelitian dalam mendapatkan data yang diinginkan. Selanjutnya juga ada data dan sumber penelitian. Pertama ada sumber dan data primer, sumber data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Ini terdiri dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua ada sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Ini juga dapat berarti sumber data yang berfokus pada dokumen pendukung daripada wawancara atau observasi seperti buku, dokumen, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pertama ada wawancara, adalah proses berbicara tentang orang, peristiwa, kegiatan, dan sebagainya antara dua orang. Yang kedua ada observasi yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap objek sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Dan yang ketiga ada dokumentasi, adalah catatan peristiwa yang telah terjadi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pertama ada reduction of data. Proses ini mencakup memilih bagian data mana nih yang akan dikodekan, mana yang dibuang, pola yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita mana yang berkembang. Yang kedua ada data display atau penyajian data. Penyajian data di sini adalah sekumpulan informasi yang disusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang didasarkan pada pemahaman kasus dan analisis sajian data. Yang ketiga ada conclusion drawing atau verifying atau penarikan kesimpulan dan verifikasi, adalah hasil dari penelitian yang menjawab fokus penelitian. Dan yang terakhir ada pengecekan keabsahan temuan atau hasil penguji yang membuktikan bahwa penelitian tersebut ilmiah dan menghasilkan temuan yang valid. Pertama ada pengamatan yang tekun, berarti menemukan karakteristik dan elemen dalam konteks yang sangat relevan dan masalah yang dicari. Yang kedua ada triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang berbeda dari data sebelumnya untuk pengecekan atau referensi data peneliti, dikenal sebagai triangulasi. Triangulasi di sini ada 3 cara, yaitu sumber penelitian, teknik dari penelitian, dan waktu dari penelitian. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait hasil bab 1, bab 2, dan bab 3 dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.